Nah, yang meninggalkannya Nabi Adam memberi nama kepada anak-anaknya Nabi Sayyid dan Dewi Mulat. Dan anak-anak laki-laki yang berwujud manusia diberi nama Anwas ataupun Nasa. Sedangkan anak yang berwujud bayi laki-laki yang diliputi cahaya, ya, yang bersatuan antara anak Dewi Mulat dan anak Lajah dalam wujud cahaya diberi nama Anwar. Nah, Sayyid Anwas sangat tekun beribadahnya kepada Allah SWT. Kelak suatu saat ia akan menurunkan para nabi hingga akhir zaman. Wallahu alam. Sedang Sayyid Anwar sangat gemar berkelana dan menyepi diri hingga suatu saat ia bertemu dengan Jazil ataupun iblis dan berguru kepadanya. Sayyid Anwar mendapatkan berbagai ilmu kesaktian dari Ijazil ataupun iblis. Lah, bisa berubah sebagai laki-laki ataupun perempuan. Mencala putra, mencala putri. Ia pun bisa menghilang dan kasat mata. Tidak bisa menjadikan indera. Nah, juga bisa terbang ke angkasa. Masuk ke dalam perut bumi pun bisa, dan bernafas di dasar samudera. Lalu ketika Sayyid Anwar pulang dan bertemu Nabi Adam, maka kakeknya itu melihat perubahan pada perilaku cucunya itu, Nabi Adam, bahwa perubahan itu dikarenakan ulah Jazil ataupun iblis tersebut. Nah, dan berkata pada Nabi Sayyid bahwa kelak Sayyid Anwar akan murtad dari ajaran agama yang dipeluk kakek dan ayahnya. Lalu Sayyid Anwar adalah cikal bakal para dewa ataupun sang hyang. Jazil pun atau iblis memohon kembali kepada Allah SWT, Sang Maha Pencipta, agar Sayyid Anwar diperkenalkan berumur panjang dan hingga akhir zaman. Permohonan Jazil atau iblis dikabulkan. Karena perkenalan tadi, ya, Anwar lalu mohon minum dan mandi Ma'ul Qoyat ataupun Tirta Kamandalu, yaitu air kehidupan. Nah, dari air kehidupan ini tadilah yang sudah diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berasal dari intisari awan mendung yang telah dicurahkan dari atas langit oleh Jazil iblis tersebut. Nah, Tirta Kamandalu itu ditampung ke dalam cupu manik Astagina milik Nabi Adam dahulu yang memang terhempas badai, agar Tirta Kamandalu itu tidak pernah habis secara ajaib di dalam cupu manik Astagina tersebut. Nah, lalu si iblis menganugerahkan cupu tersebut kepada Sayyid Anwar. Lalu atas kodrat Allah, Sayyid Anwar itu dipertemukan dengan pohon rewan atau pohon kehidupan Lata Mausadi ataupun Kalpataru Oyot Minang yang sekarang dikenal oleh masyarakat. Nah, yang sedang ngarang ataupun gugur daunnya dan jatuh, dan akar pohon tersebut ini menjadi tanda dari kehidupan alam, di mana seluruh isi jagat raya yang mati sebelum takdirnya, bila di atasnya diletakkan akar pohon ini, akan hidup kembali. Wallahu a'lam. Namun Sayyid Anwar kemudian mengambil akar pohon tersebut dan kemudian menjadi salah satu pusaka para dewa oleh iblis, yaitu Sayyid Anwar mendapatkan sosotnya, yaitu mutiara, mustika, bola-bola kristal. Ratna dimulailah yang atas izin Allah, sesosok tersebut bisa untuk memandang
seluruh isi jagat raya dan mengetahui atau membuat tiruan surga dan neraka. Kemudian Sayyid Anwar diberikan pelajaran berbagai ilmu, pengetahuan dan kesaktian oleh iblis tersebut. Di antaranya ilmu panggiwa, ya, ilmu patraping ataupun panistaan, atau ilmu memetis, riaknisasis, dan ilmu banyak sekali yang diberikan ilmu tersebut. Nah, terutama ilmu cakra pemanggilan ataupun ilmu penguasa. Nah, waktu termasuk ilmu jangka ataupun ngerti sedurungi winaroh ataupun mengetahui tanpa tanda-tanda kejadian yang akan datang. Nah, itulah ilmu tadi yang sudah diberikan oleh iblis ke Sayyid Anwar.